Ya, kenapa Isa ciptaan? Karena ruh yang diletakkan ke rahim Isa hanya ruh ciptaan. Sedangkan dalam iman Kristen, ruh yang diletakkan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah. Di situ letak keilahian Yesus yang diimani Kristen. Itu sih. Oke, siap Ya, waktunya sudah habis. Silahkan Bang Al Hidayah 2 menit ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, saya pun cerita 2 poin saja. Saya cuma mau bilang, jangan menyembah manusia. Karena Yesus itu manusia, sesuai dengan 1 Yohanes 1 nomor 17. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus yang telah datang sebagai manusia, maka dialah antikristus, si penyesat yang sudah menyebar di seluruh bumi. Nah, sekarang, pantaskah Yesus ini didudukan Tuhan? Kalau tadi kutipannya di Al-Quran, coba kalau di Bible. Dalam Wahyu 3 nomor 14, jelaskan dia itu, saksi dari Amin itu berkata bahwa dialah ciptaan yang pertama. Atau Kolose 1 nomor 15, dia awal permulaan dari segala ciptaan. Amsal 8:22, dia ciptaan yang pertama dan utama. Nah sekarang, pantaskah Yesus jadi Tuhan? Sebab itulah saya bilang, apa-apapun terkait dengan Yesus saya tanya Yesus. Saya tidak mau tanya Kristen karena pasti Yesus babak belur. Saya tidak mau tanya, apalagi kalau si Geri, pasti Yesus diblunder. Saya tanya Yesus ya, di Bible Anda langsung. Yesus, apakah kau Tuhan? Apa kata Yesus? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Tidak pernah dia bilang, aku bersyukur kepadaku karena aku ini 100% daging ilahi. Lalu Yesus bilang nih, di dalam Yohanes 11 nomor 25. Lalu Yesus menengadah tangan ke langit dan mengucap syukur, katanya, ya Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Ketika dia memberikan hidup yang kekal, saya tanya nih, Yesus, berapa Tuhan itu Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada dia bilang Tritunggal yang benar, Tuhan menjadi manusia yang benar. Maka yang benar kata Yesus, dengarlah orang Israel, bukan orang-orang Kristen, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut Markus 10:40, hal duduk di sebelah kanan dan kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu disediakan dari Bapakku kepada siapa yang dikehendaki. Atau Matius 20 nomor 23. Bahkan di Yohanes 17 nomor 9. Sebab aku berdoa kepada mereka Bani Israel. Bukan kepada dunia aku berdoa, apalagi orang Kristen yang dari Romawi. Bahkan kata Yesus di dalam Yohanes Yohanes 17 nomor 8 itu kan sudah jelas bahwa ketika murid-murid menerima firman, mereka percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Terima kasih. Itulah gunanya timer. Kejar-kejar aku jadinya. Lo ya jelas dong, Anda nggak bisa menggunakan semua waktu untuk komen Anda yang sana-sini. Tuh. Cepat-cepat. Silakan. Lanjut. Setelah ini apa? Itu kan tadi statement awal ya? Iya. Saya mau tanya sama Anda deh. Kalau ternyata di QS 66 ayat 12, ruh yang diletakkan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah, itu iman Islam atau iman Kristen? Pertanyaan singkat aja. Oh, kalau begini TikTok berarti Al Hidayah. TikTok kalau seperti ini. Ya udah. Nggak usah temer lah kalau gitu. Nggak usah temer, silakan. Yang lain nggak usah ikutan ya, yang lain ya. Siap. Dalam Islam itu simple kok menjelaskan kalau Yesus ini. Bahkan dua-dua data lah saya pakai. Innama amruhu arada say'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah menciptakan sesuatu itu, jadilah kau Yesus dalam perut Maria. Jadi dia itu kun fayakun. Di Bible Anda di Lukas 1 nomor 28, ketika Maria datangi malaikat, dia mengasih tahu akan mengandung seorang putra dari Roh Kudus. Ya kan? Sama. Jadi, yang tidak samanya ketika lahir yang manusia ini dituhankan. Nah, ini yang tidak sama ini. Nah, sekarang ini karena Anda sudah bertanya, saya bertanya nih sama Anda. Ketika kamu mengatakan Yesus keilahian, Bentar Bang Al Hidayah. Pertanyaannya apa sih Pak Geri ini? Pertanyaan saya. QS berapa? Kalau Anda melihat QS 66 ayat 12. 66 ayat 12 ya. Iya. Jika ruh yang dimaksud QS 66 ayat 12 itu menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah, seperti yang misalnya disebut QS 42 ayat 52, itu iman Islam atau iman Kristen? Pertanyaan saya itu.
Itu iman Islam lah. Kenapa ke iman Kristen? Berarti Dua itu apa tentang tadi saya menjelaskan itu sama tuh. Sama-sama ciptaan itu. Berarti Roh dari ruh Tuhan. yang diletakkan ke rahim Maria, ruh yang bermakna firman Allah ya? Iya, anya kulalahu kun fayakun. Kun fayakun itu firman, kalamnya, perintahnya. Jadilah kau Yesus, jadilah dia. Kan tadi sudah jelaskan tuh. Anda mulai Masalahnya sekarang setelah lahir nih, jadi Tuhan. Nah ini yang jadi masalah nih. Yang digali sekarang nih, Tuhan atau manusia, begitu. Karena di Bible Anda bertebaran ayat tentang Tuhan bukan manusia. Bagaimana Anda menginjak-ninjak Bible Anda hanya mendudukkan dogma gereja, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, padahal itu buatan ansip Romawi. Sekarang saya tanya nih, di manakah Yesus bilang keilahian ada pada diriku? Di mana? Yohanes 8:4 dulu gak? Aku keluar dari Allah. Apa? Itu menunjuk pada firman Allah yang Tidak hakikatnya ada dia bilang keilahian ada pada aku itu. Tidak ada di situ. Yohanes 5:24 sama seperti Yohanes 5:26 sama seperti Bapa punya hidup dalam dirinya, demikian anak diberikan hidup dan mereka punya hidup sendiri masing-masing. Macam mana kau bantah lagi Biblemu? Di manakah terletak tulisan keilahian Allah ada padaku? Sebab Ulangan 4 nomor 2, jangan kau menambahi mengurangi firman Tuhan karena kau dianggap berdusta. Coba. Ya, makanya saya bilang bahwa keilahian Yesus itu berdasarkan pada pra-eksistensi atau pra-inkarnasi Yesus. Kalau Anda ngelihatnya cuma saat ini ya, Bung, di mana terletak pra-inkarnasi Yesus yang kau jumpa? Di mana? Yohanes 1:1. seperti Yohanes 8. Yohanes 1:1 itu filsafat dari Philo Alexandria menarasikan hal itu. Firman berasal dari Allah seperti yang ada di KJV, King of James Version. Bos, Sekarang Eli menulis dan firman itu adalah. Disinilah Gabrielnya Anda, sebab itulah Bang Dewa tadi, Bible itu tidak ada original text. Ketika di cross check ayat itu, yang ditemukan hanya King of James. Bahkan dalam bahasa Yunani, kai hologos, hotheos, dari Allah. Nah, Anda ini sekarang yang Gabrielnya terjemahan ini, mengatakan itu keilahian. Hal kedua kemudian, itu bukan perkataan Tuhan. Bukan perkataan Yesus. Itu karangan Yohanes. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:36, kesaksiannya lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, itu yang dilakukan sampai saat ini. Kenapa kau dudukan dia sebagai Tuhan? Nah, kamulah dibaptis nih dengan ayatmu. Di mana terletak Yesus bilang keilahian Allah ada padaku, sehingga kau jangan dianggap pendusta? Jawab. nah itu makanya Anda paham nggak dengan yang namanya pra-eksistensi? Butuh Cepat jawab. Di mana Yesus bilang keilahian Allah ada padaku? Sebentar dulu. Yang dimaksud oleh dalam istilah pra-eksistensi adalah keberadaan sebelum dilahirkan ke dunia. Itu Dan ceritamu itu- atau cerita Bible? IS 7 ayat 172 itu menunjuk pada Kenapa ke QS? Bung, kenapa ke QS? Saya tanya Anda di Bible nih. Di manakah terletak Yesus bilang keilahian Allah ada padaku? Jujur dong kalau diskusi. Ada ini ayatnya misalnya Lukas 1:21. Iya. dengan QS 7 ayat 172. Loh kenapa ke QS? Jelas sudah itu di Quran sama dengan Lukas 1:28 sampai 30. Mari. Ya makanya, Anda mau nggak saya jelasin? Kalau Anda cuma mau ngeklaim, mah silakan aja. Ya iman Islam memang mengatakan Isa itu hanya ciptaan. Selesai. Tapi Anda menanya saya, Anda mau Yang saya Wahyu jelasin 3 nggak? nomor 14 dia ciptaan yang pertama. Di dalam 1 Kolose 1:15 dia ciptaan yang awal mula diciptakan. Anda sekarang Anda mau jawab, saya di jelasin manakah nggak? Yesus bilang keilahian Allah ada padaku? Jawab. Mau saya jelasin nggak? Nah, coba. Cepat. Kalau saya jelasin, Anda diam dulu ya. Ya, tapi pakai Bible, jangan pakai Kristen. Saya mau Terus saya pakai ngebandingin Bible. kedua-duanya. Masa Anda Oke, cepat. nggak boleh? Saya nggak boleh bawa Quran. Saya ngebandingin kedua-duanya. Iya, kalau Quran itu jelas Nabi Isa itu barang siapa yang mempertuhankan dia, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Justru itu. Sebentar ya, saya jelasin ya. Anda itu blunder saat mengatakan bahwa ruh Blunder. makna firman Allah itu yang dimaksud oleh QS 66 ayat 12. Itu Anda blunder. Anda mengulangi kesalahan Zuma. Zuma Ya. itu blunder di situ. Kenapa? Karena justru itu adalah iman Kristen. Karena
ruh yang bermakna firman Allah ini hakikatnya bukan ciptaan. Sewaktu segala sesuatu yang disebut sebagai ciptaan sama sekali belum ada, maka firman Allah pasti sudah ada dan tidak pernah ada awal. Dan sewaktu firman Allah itu keluar dari Allah, tidak akan berubah hakikat. Itu kesalahan tadi tuh, awam dewa, bahwa firman Allah Lagi diskusi sama Hidayah bawa gua. Gimana ini? sebentar, saya lagi ya. Ente pendeta Gabrul. Dari dulu kan sering gua gebugin ente. Gimana ente? Sudah 1-0 ya. Ya, dia sudah bilang keilahian Allah ada padanya sudah tidak ada, sudah Yang saya penebak dua. Lagi. Saya jelasin. Sewaktu Yesus Terus. aku keluar dari Allah itu menuju pada firman Allah yang keluar dari Bapa. Sedangkan di dalam iman Islam, kenapa Anda harus belajar QS 7 ayat 172? Karena disitulah praeksistennya Isa di iman Islam. Isa itu keluar dari sulbi Adam. Itu yang akan selalu ditolak oleh iman Kristen. Apa? Di mana kamu bilang keluar dari sulbi Adam? QS 7 ayat 172. Anda pasti orang awam. Keluar dari sulbi Adam. Terus. Iya, itu justru itu yang ditolak oleh iman Kristen. Sekarang nih masalahnya, yang keluar dari sulbi Adam yang manusia ini Tuhan atau manusia ini pokoknya di sini. Kalau berdasarkan iman Islam, yang keluar dari sulbi Adam yaitu manusia, Isa itu. Sedangkan di dalam iman Kristen, yang keluar dari Allah. Nah, oke, jangan muter-muter lagi. Sekarang saya sudah tangkap bahwa Gary di dalam Komal jangan pakai iman di sini. Ya kalau menurut Kristen saya tahu Tuhannya siapa? Yesus. Manusia siapa? Manusia. Siapa manusia itu punya gigi? Ya udah. Sekarang masalah yang dibahas di atas, kita ada yang menuliskan Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, dan apabila hari penghakiman tiba, kamu pun akan duduk bersama-sama aku menghakimi 12 suku Bani Israel, bukan orang-orang Kristen dari Yunani. Dia berdoa hanya kepada Bani Israel, Yohanes 19:17 nomor 9. Dia berkata-kata bukan dari dirinya, Yohanes 12:49. Bapaknya lebih besar daripada dia, Yohanes 10:29. Sekarang saya ulang nih, di mana Yesus bilang keilahian ada Allah ada padaku, seperti yang Kristen bilang. Jawab. Kesalahan Anda juga ini adalah bahwa Anda menggunakan kenapa pemahaman pakai seperti Allahu Akbar. Saya tertawa sedikit. Boleh tertawa sedikit? Haha, silakan. Pertama karena memang Anda nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Ya, makanya kasih tahu Bang kalau saya tidak tahu coba. Macam mana saya tidak tahu itu? Yesus adalah YHWH ya? Apa? Siapa yang kenal YHWH itu Bang? Yesus tidak kenal itu YHWH. Maaf, saya Siapa potong itu? Pak Pendeta. Nanti habis sama Bang Juma nanti jadwalkan sama Uniripa ya, jadi ya. Bebas. Oke, lanjut aja dulu ini. Nanti Uniripa naik aja, temanya ditentukan aja ya. Bebas. Nanti kalian aja yang nentuin tema. Lanjut Bang Alhidayah. Iya, ini sudah blunder ini Sudah dengan satu blunder. pertanyaan saja ini. Kalau dalam Al-Quran itu innama amruhu arada say'an an yakulalahu kun fayakun. Maka apa kata Yesus dalam Matius 4 nomor 4? Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa kata Tuhan? Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bukan cacing. Di situ jelas bahwa manusia memang dari firman Allah. Masalahnya, karangan Yohanes yang dari filsafat Pelo, Arianisme, ini yang diadopsi oleh Kristen, padahal ini terjemahan Gabrol. Sekarang saya nanya, di mana Yesus bilang, keilahian Allah ada padaku, oleh karena itu Tuhankanlah aku dan joget-jogetlah kalian, mari kita berlompat-lompat. Jawab. Makanya saya jawab dari tadi, jika Apanya ruh yang yang dijawab, dikatakan Pak? ke rahim Maria adalah ruh yang menunjuk pada firman Allah, Loh, enggak ada, itu bukan jawaban. Itu namanya pemberitahuan doktrin di sini. Itu bukan jawaban, Bung. Contoh nih kalau kamu menjawab begini loh. Kamu tidak pernah baca Al-Hidayah. Di dalam Bible itu tertulis dalam Markus atau Yohanes atau Matius. Ini Yesus bilang gini, Al-Hidayah. Ini ada ayatnya Yohanes 1 nomor 68 misalnya. Aku ini adalah inkarnasi Allah dan keilahian Allah ada padaku. Maka buat apa kami bantah? Nah, kenapa kami membantah? Karena di Bible Anda bertaburan.
Bilangan 23:19, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Allah bukan manusia. 1 Samuel 15:29, Allah bukan manusia. Yesus bilang di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dijelaskan dalam 1 Timotius 1 nomor 17, Allah yang esa itu tidak dampak oleh mata. Dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tidak dihampiri, manusia tidak dapat melihat dia, bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Tiba-tiba datang umat Antioquia Tarsus, bahwa Tuhan kita telah menjadi bergigi. Saya tanya, di mana Yesus bilang keilahian Allah ada padaku? Jawab. Sudah saya jawab. Kalau Anda Jawabannya melihat apa? ayat 6 ayat 12, jika ruh itu Allahu Akbar. Mohon maaf Pak Pendeta, menunjuk pada ruh yang kualitas kamu sebagai pendeta bukan saya merendahkan ya, itu tapi adalah kualitas iman Anda Kristen. sebagai pendeta, jangankan sama saya Bang, sama anak saya saja kau boleh blunder Bang, kalau begini caranya. Mohon maaf ya, kau tidak ada apa-apa sama saya. Tapi ciptaan. Apa? Tugas Anda adalah mempertahankan ruh di Qiyas 66 ayat 12. Itu hakikatnya ciptaan. Karena jika Betul. ruh Begini ya, yang bermaksud saya kasih tahu Anda, saya ulang. itu adalah Saya ulang nih, supaya kamu paham. Di dalam Al-Quran ada beberapa hal terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau Anda menyamakan, Alhamdulillah, itu memang betul sosok yang sama diceritakan berbeda. Karena dianggap Tuhan bergigi dalam Kristen. Di dalam Al-Quran, Al-Ma'idah 116, ditanya nih Nabi Isa, Jahir Zaman. Isa, apakah kau pernah mengatakan sama mereka, Bani Israel, ini bukan orang Kristen dimaksud oleh Allah. Karena Yesus itu, Isa itu tidak kenal Kristen dari Romawi itu, dari Tarsus. Apakah kau pernah mengatakan sama mereka, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Kenapa Allah mengatakan ini? Karena di keyakinan Katolik itu ada patung Bunda Maria dan diabdikan tinggi derajatnya daripada anak karena dia mengandung putra. Ya. Nah, apa jawab Nabi Isa kemudian? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pantas mengatakan apa yang bukan hakku, dan kalau memang aku mengatakan demikian tentu engkau lebih mengetahui, sedang aku tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu yang ada padamu. Mungkin ini di Al-Quran kamu tidak percaya. Sekarang di Bible kamu tertulis dalam Matius 6:24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kata Yesus. Tidak mungkin memuliakan yang satu dan merendahkan yang lain, menghinakan yang satu, meninggikan yang lain. Jangan mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya jangan campurkan manusia dengan Tuhan, sehingga kau tidak boleh menjelaskan ketika Tuhan punya gigi ojo-ojo. Sebab itu kau begitu. Gimana sini pendeta? Katanya pendeta tadi gabrol. Masih maukah dibaptis? Tertawa sedikit. boleh saya nanya nggak? Oh, nanya lagi. Boleh lah, kau tanyalah semua. Ruh ciptaan di Qiyas 66 ayat 12, kan di situ kan ada ruh ciptaan Allah. Itu sebenarnya menunjuk pada yang mana sih? Menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah di Qiyas 66 ayat 12. Oke, baik. Saya jelaskan dua data ya. Di dalam Al-Quran, selain daripada Allah, itu adalah ciptaan. Allah saja satu-satunya awalu wal akhiru wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau roh itu, malaikat Jibril yang Rohul Kudus, Al-Baqarah 94 ciptaan. Anaknya Maryam 25-30 ciptaan. Anya kulalahukun fayakun. Kalau Anda tidak percaya itu, maka bacalah Bible kamu Zakaria 12 nomor 1. Sebab roh yang ada pada manusia itu ciptaan Allah. Tetapi rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia, hanya 120 tahun lamanya, Kejadian 6 nomor 3. Sebab itulah, roh Allah itu ada bahkan di lubang hidung Ayub, di Ayub 27 nomor 3. Sekarang kau pelajari Bible, mau baru kau mencari tahu tentang Al-Quran. Sebab dua-duanya itu Al-Hidayah akan jawab dengan dua data. Clear ya? Dalam Islam, Rohul Kudus itu juga ciptaan. Sesuatu yang tidak dicipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang Paham? bermakna Al-Quran ciptaan atau bukan ciptaan? Apa itu? Ruh yang bermakna Al-Quran seperti di Qiyas 42 ayat Siapa 15. bilang Rohul Al-Quran itu, Bang?
Bacalah QS 42 ayat 52. Oke, saya kasih tahu Anda. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan. Yang dipanggil Ciptaan atau Al-Quran bukan? itu kalamullah. Sekarang, apakah boleh perkataan kita dikategorikan sebagai ciptaan? Tidak, ini kata-kata kita. Tetapi ketika dia menjadi Kata buku manusia kertas, maka buku kertas itulah dipanggil ciptaan. Kata-kata Isinya Anda itu kalamullah, perintah Tuhan. Sebenarnya tiada kaitan ini dengan Yesus. Kalau kau menyamakan ini dengan Yesus, saya mau minta dong, kau sembah Al-Quran boleh? Boleh dong, kau sembah Al-Quran saya boleh. Itu goiru makhluk kan ya? Gimana? Anda mengimani Al-Quran itu goiru makhluk kan ya? Oh, memang. Tapi kami tidak boleh menuhankan selain daripada Allah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Anda tahu goiru Maka dalam An-Nisa 173 Allah bilang, "Wa ma taqulu salasa wa anta khairul lakum." Janganlah katakan Tuhan itu tiga, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Berhentilah dari ucapanmu, maka itu akan lebih baik bagimu. Sekarang bagaimana kau sedang mempertuhankan Al-Quran, padahal kau hanya mencari-cari yang sedap, padahal di Biblemu kau tidak pernah baca. Mana? Makanya saya tanya, kalau Tanya misalnya lagi. yang diletakkan ke rahim Maria adalah ruh firman Allah yang goiru makhluk itu, maka itu iman Apa? Kristen atau iman Islam? Di mana kau temukan itu yang diletakkan di tempat Maria itu adalah gerul makhluk? Di mana kau temukan? Iya, makanya saya tanya. Nah, saya jelaskan nih. Al-Baqarah ayat 42, jangan Dia campurkan pertanyaan yang hak. Dengar nih, saya edukasi kamu nih dengan Bible dan Al-Quran. Saya aja. Jika yang diletakkan ke rahim Maria adalah ruh yang bermakna firman Allah, yang hakikatnya goiru makhluk, itu iman Islam atau iman Kristen? Loh, kenapa dicampurkan? Ya, Kan saya sama sudah aja. bilang jelasnya di sini. Kalau iman Kristen, ya Yesus itu Tuhan yang ada gigi, ya udah. Makanya saya tanya. Masalah sekarang gini loh, apakah saya ulang-ulang Selesai dialognya setelah bahwa Anda roh ketika diciptakan di dalam Al-Quran, apapun itu yang berbentuk itu ciptaan, Apakah termasuk ruh Nabi Al-Quran Isa yang alaihissalam. diciptakan? Apa? Apakah ruh Al-Quran yang goiru makhluk itu diciptakan Allah? Kenapa kau bilang Al-Quran itu punya roh? QS 42 ayat 52, Anda baca lagi QS 42 ayat 52. Nah, coba kau bacakan sama aku coba. Tidak pernah aku temukan ada apa Al-Quran itu punya roh. Coba. Bacalah sendiri QS 42 ayat 52. Loh, kenapa kau suruh saya baca? Contohnya dari tadi, ketika kau bertanya, saya bawakan data langsung dengan perkataan kalimatnya. Ya, itu juga Sekarang langsung. hanya kau suruh QS. Boleh saya bilang gini, Lukas 4 Lukas 6:24 atau Lukas 4:26, kau boleh baca? Makanya saya Sekarang akan coba kau bacakan ke saya. Saya akan selesai berdialog dengan Anda sewaktu Anda sudah menjawab ini. Jika yang diletakkan ke rahim Maria yang Enggak, asal- sekarang ini kau bilang Al-Quran itu punya roh, gerul makhluk. Di mana kau temukan itu? Al-Quran itu punya roh, gerul makhluk. QS Itu dulu, 42 jangan ayat lompat-lompat. 52. QS 42 ayat 52. Ada yang bisa share? Cancel coba bang. Apa itu dia bilang roh Al-Quran gerul makhluk gitu? Makanya saya malas debat dengan awam tuh kayak Apa? gini. Surat Oh, apa? saya juga malas. Setan Jangan- pendeta malas dulu orang. Itu udah nyambung itu. Surat apa? Surat Makhluk apa? tahu Kalau bisa saya diri. dialog lagi, Jamilah jangan hadir. Surat apa? Surat apa? Ngarang, Sebentar, Bu ngarang, Jamilah. Kalau saya dialog Sebentar, lagi, sebentar. Jamilah Surat tidak apa? hadir. Kalau Jamilah hadir, saya tidak akan hadir. Surat apa? Surat apa? QS 42 ayat 52. Bentar ya. IS berapa? 42. Ayat 52. Ini Ustaz. Ini bentar Ustaz, aku tunjukin dia ya biar jelas bacanya. Tuh, diperbesar tuh. Oh, tentang kalam ya. Iya, dia bilang roh Al-Quran gerul makhluk. Itu saya mau tahu dong, itu di mana ayatnya? Asura 4252. Dibesarkan Kian Santang. Dibesarkan itu. Pak Wong. Bentar. Itu tetap dikatakan wahyu. Baca dong. Sebentar saya baca ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, ruh dalam kurung Al-Quran, dengan Ya. perintah kami. Anda baru tahu ya? Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dalam kurung Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi
kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia jalan yang lurus. Apa yang dipertanyakan di sini? Anda baru tahu bahwa Dia bilang di situ gerul makhluk. Dia bilang itu roh gerul makhluk. Dia bilang. Nah itu. Yang penasaran aku itu jadinya itu. Pernyataannya saja sudah salah. Pernyataannya sudah salah. Gimana menjawab? Anda baru Makanya tahu ente enggak gini loh, Pak Ya, pendeta. penyebutan firman Allah. Yang Bukan, ente tadi bertanya aja sudah salah. Bertanya sudah salah tadi. nggak salah, Ya. itu adalah iman kami. Lah, Kami mengimani. oh selesai. Kalau bicara iman selesai udah. Pak Geri, kalau berbicara masalah Al-Quran itu bukan keimanan Kristen, tapi keimanan Islam. Bedakan di sini. Kalau Makanya misalkan Pak Geri bertanya saya tentang memang keislaman, harus mau menerima jawaban dari keislaman. Benar. Silakan dijawab Pak Al-Hidayah. Sebentar ya, saya Sudah jelasin. berapa kali saya Ini ulang tidak itu tadi. boleh Sekarang ada gini deh, yang gere-gere. menyela. Coba saya tanya dulu di sinilah. Semua yang ada di sini Benar, lah. saya jelasin aja. Anda pasti nggak tahu. Sekarang soalnya. gini, saya Anda sudah tidak jawab tahu, tadi. kita Sesuatu sampai yang di- keluar dari Allah itu adalah ciptaan. Innama amruhu arada say'an an yakulalahu kun fayakun. Dia menganggap bahwa ruh Al-Quran ini adalah ruh kudus yang ada menjadi Yesus. Allah, bukan. Nah sekarang, Itu. sebab itu kau tanyakan, di situ poinnya. Masalahnya sekarang, ketika Yesus ini datang, apakah betul Tuhan yang punya gigi, Sebentar, ataupun saya sebaliknya jelasin Bible dulu. kan mengatakan dia bukan Tuhan. Kalau Al-Quran tidak boleh, karena ayat pembandingnya sudah banyak saya bilang tadi. Sebentar, Contoh, saya dalam jelaskan karena Al-Baqarah 116. Boleh berhenti dulu nggak Al-Hidayah? Sebentar kok. Enggak, kameranya sekarang bukan masalahnya saya, yang ya. kau jawab ini Aduh, udah bahaya nyambung. ini. Supaya Anda tidak menganggap bahwa saya mengatakan Isa di Quran itu sama seperti Isa di iman saya. Justru Coba. saya Gimana? menunjukkan perbedaan yang sangat jelasnya. Pertama, Anda tidak Sangat boleh jelas. menolak. Enggak Anda gini tidak dong, boleh. kalau kau bilang Yesus sangat jelas, coba apa yang sangat jauh bedanya itu Yesus dengan Rasulullah atau para nabi yang terdahulu, coba. Bentar, saya membandingkan Isa di Quran dengan Nah, saya kasih tahu, kalau kau tidak mau jelaskan, saya kasih tahu. Bedanya Yesus dan para nabi yang terdahulu, karena para nabi itu tidak ada satu orang pun yang dibabak belur oleh tentara Romawi. Hanya Yesus. Bedanya Yesus sama para nabi yang terdahulu, para nabi terdahulu satu ayat pun tidak ada nete. Yesus ada nete. Lukas 11:27. Bedanya Yesus dengan para nabi yang terdahulu, para nabi terdahulu tiada ayat dia makan ikan goreng. Buatan nasib Romawi ada makan ikan goreng. Dan bedanya Yesus para nabi yang lain, tidak ada para nabi yang lain itu menangis. Nah Yesus ada. Nah sebab itulah kenapa kau menuhankan Tuhan yang ada gigi. Ini poinnya di sini. Ya, oke. Saya paham sih dengan apa yang Anda sampaikan. Sekarang Apalagi? saya mau menjelaskan apa Coba yang jelaskan, coba. Iya. Tapi tidak boleh menyela. Yang menyela, saya udah nge-banned Jamilah untuk tidak ada satu room dengan saya karena Anda menyela terus. Dan juga Dewa, kecuali Anda dialog. Kenapa kau curhat? Nggak usah bawa-bawa jadi yang lain, curhat. Pak. Nggak usah bawa-bawa yang lain. Curhat, kalau diskusi curhat. Gimana ini? Wah, saya curiga ini mungkin di Jamila tulak cintanya mungkin nih. Soal. Mungkin dia sakit hati dia. Iya. Oke, sebentar. Kok membenet yang Tadi mencela saya- siapa juga? Sebentar, saya kan tadi jelasin ya, bahwa saya nanya ke Anda. Jika ruh Dewa. yang bermakna firman Allah yang hakikatnya goiru makhluk itu yang diletakkan ke rahim Maria, maka itu iman Islam atau iman Kristen? Jawaban saya itu iman Kristen, karena iman Islam, ruh yang diletakkan ke rahim Maria berdasarkan GS 66 ayat 12 hanya ruh ciptaan Allah. Sampai di Oke, situ Anda paham? oke. Jadi kalau Sekarang saya tanya, coba saya ikut kemauan Anda jadi ya. kalau saya tanya, sekarang jawab pertanyaan saya udah kasih tau jawabannya Pak. Masa saya mau muter-muter sampai 20-30 kali menjelaskan sesuatu yang sangat sudah terang benderang. Nih, saya tanya dulu orang yang di sini nih, di room nih. Ya, Apakah silakan. saya sudah menjawab apa yang ditanya sama beliau tadi ini terkait dengan itu? Apakah Sutra. sama ruh ini? Sudah. Sutra, bukan sudah lagi sutra. Eh, Sutra ungu. Kirim aja ke perpustakaan. Itu kurang perpustakaan dia tuh. Perpustakaan Sekarang ya. gini. Nanti Jamila kirim. Dijelasin berkali-kali, tapi si Gary nggak nangkep dia. Siapa ya? Anda kan ya. Berarti yang Anda yang kurang referensi adalah Anda sebenarnya.
Anda aja baru tahu ruh yang bermakna firman Allah di GS 14. Anda yang kurang diasah otaknya Tidak, tuh. yang Kemana kau aja tanya mainnya? itu salah. Siapa Kau bilang baru gerul tahu? makhluk, tidak ada di situ gerul makhluk, Bung. Ruh Di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 42, jangan campurkan yang hak dan yang batil, yang seperti di Imamat 19:19. Jangan campurkan yang punya Tuhan dengan punya manusia. Jangan tabur lidahmu dengan dua jenis benih. Justru Masalahnya saya kau sekarang sedang mencampurkan Tuhan yang ada gigi dengan makhluk ciptaan. Saya ulang nih, sesuatu selain daripada Allah, kun fayakun kalimatnya jadi, terjadilah. Kalau kau mau referensi yang jelas, kau baca Kejadian 1, nomor 1 sampai 30. Berfirmanlah Allah, jadilah burung. Berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Semuanya itu anya kulalahu kun fayakun dalam Islam. Nah, sekarang masalahnya yang ketika datang sebagai manusia, tinggal kita gali nih, betulkah dia Tuhan atau utusan Tuhan? Masa Anda mau injak-injak Bible Anda sendiri? Tadi saya sudah bacakan banyak ayat, Tuhan bukan manusia, tidak boleh dilihat manusia. Sebab itulah kalau perjanjian lama Tuhannya tidak boleh dilihat oleh manusia loh. Aneh, Ya, kalau buku-buku dari Yunani panjang ini, lebar, tetapi iya, saya tiba-tiba sudah kemudian memberikan Tuhan batasan. tidak boleh melihat manusia karena Tuhan akan mati. Di sini gabrolnya, Bung. Saya sudah memberikan batasan bahwa Anda lihatlah ruh yang mana yang diletakkan ke rahim Maria. Kalau di iman Islam, diimaninya ruh itu adalah ruh ciptaan Allah. Artinya tidak menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah yang Nah, bukan oke. ciptaan. Kau sudah sepakat itu, betul Maka- sudah itu. Nah, sekarang di Kristen macam mana? Kalau kau bilang bukan ciptaan, Justru bagaimana ini dengan kuncinya. Wahyu Yang 3 dulu. nomor 14, Kebiasaan. Amsal 8:22, Kolose 1:15, semuanya ciptaan. Apakah cukup? Belum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, Yohanes 5:30. Bapakku lebih besar daripada aku, Yohanes 10:29. Percuma, Sebab Bos. aku Anda berkata-kata nggak mau bukan dari diriku apa sendiri, yang saya- Yohanes 12:49. Apalagi yang kau bilang Tuhan punya gigi, kenapa? Udah, sebentar dong, saya dong yang ngomong. Itulah gunanya timer sama moderator. Kalau misalnya nggak ada timer sama moderator, awam seperti Anda, makanya Alasan mau ngomongnya ngeles, mau kabur. sebentar Nah ya. itu Jamila tuh, mau kenalan Bentar. sama kamu tuh. Makanya saya bilang tadi, jangan diselai lagi ya. Kalau Anda menyela saya akan nge-banned Anda untuk tidak ada di. Kenapa saya di Bennett? Jangan Udah di jelas Bennett dong. saya. Anda pilih aja, saya mau datang atau Anda yang tidak datang. Bang Ken Santang, kawal saya dong, saya mau di Saya Bennett datang, sama Anda tidak beliau. datang gitu. Jangan diselai ya. Ah, Cara sederhananya untuk membedakan iman Islam dan iman Kristen tentang Isa yaitu di situ, di ruh yang diletakkan ke rahim Maria. Ruh yang mana? Jika ruh ciptaan Allah, maka ini iman Islam. GS 66 ayat 12 itu udah dijelasin, ruh dalam tanda kurung ciptaan Allah. Kalau ruh ciptaan Allah artinya tidak menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah, yang hakikatnya ghairu makhluk. Makanya itu yang membedakan antara iman Anda dengan iman saya. Karena di iman Kristen, apa yang disebut Yohanes 1 itu adalah menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah, yang ghairu makhluk, itu yang diletakkan ke rahim Maria. Ghairu makhluk itulah yang bukan ciptaan. Sedangkan Anda ciptaan karena ruh yang diletakkan ke rahim Maria itu hanya ruh ciptaan. Paham? Oke, sudah ya. Gantian dulu ya. Ngoceh dengan hanya menjelaskan tentang roh. Al-Quran itu Bung punya takwil. Ya, ketika kita menerasikan sesuatu hal yang keluar daripada sunatullah, yang tidak berdasarkan Al-Quran, kamu sekarang ini kan sedang mereferensikan sesuatu untuk menyamakan Kristen. Sedangkan dua-dua ayat tadi saya sudah bacakan tentang siapa Isa dan siapa Yesus. Apakah dia sederajat dengan Allah? Al-Quran dan Bible bilang tidak. Apakah dia ciptaan? Al-Quran dan Bible bilang yes. Masalahnya sekarang kalau kau bilang iman Kristen begitu, jangan naik di atas. Saya tahu, saya ulang nih. Iman Kristen Tuhannya Yesus. Yesus siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Punya gigi. Ya udah selesai. Iman di Kristen Tuhannya punya gigi. Nah ini masalahnya sekarang dari buku, dari kitab yang kau anggap kitab, kecuali kalau kau mau pijak Bible. Tidak ada di Bible itu Yesus bilang, keilahian Allah ada padaku, sebab aku Tuhan yang dari ruh menjadi manusia. Tidak ada begitu.
Sekarang di Bible Anda dikatakan oleh Yesus nih, coba kau pasang kupingmu baik-baik. Matius 19 nomor 27 ditanya nih sama Simon Petrus. Guru yang baik, Ada lagi dong, saya nggak mau perbuatan dengerin apakah yang harus kami lakukan sesuatu yang supaya kami peroleh hidup yang sekali. kekal? Gantian dong. Dia mengklaim sesuatu yang Saya ini kan pendeta Anda. Anda sekarang turun Nggak labelnya apa-apa Pak jadi Geri, sekolah nanti minggu. dibantah aja sama Pak Geri ya. Dibantah aja nanti sama Pak Geri. timernya dong lagi. Enggak, saya tetap pakai timer ini aja, pakai timer manual aja sama saya mau berapa menit ini. Nggak usah. Pak Dewa bisa pakai timer lagi nggak? Nggak usah, jangan. Kalau Tadi dia pakai kemana-mana. timer dia sendiri yang tadi. Ya udah nggak usah pakai timer TikTok. Dia sendiri yang begitu, gimana sih? Ya udah kalau gitu pakai lonceng gereja aja biar kedengaran Iya. tong. Itu sudah kehabisan data. Jadi kebiasaan Kristen itu tidak mau mendengar kalau sudah Bible mau dibahas karena takut Udah jemaat mereka kehabisan terkuras data, perpuluhannya. Begitu. Makanya aku Kebiasaan. bilang dari tadi. Maka dengarkan ini firman daripada pendeta Anda. Anda kan sekolah minggu sekarang nih. Saya pendeta Anda. Matius 19 nomor 17. Guru yang baik. Kata Petrus nih. Bukan orang Kristen nih Petrus nih. Tidak mungkin Begini, Petrus makan babi kan? Tidak mungkin. Nah sekarang ditanya nih. Guru yang baik. mengimani Perbuatan. bahwa Dengar ruh yang dulu dong. dikatakan Gantian tadi lah. Gantian. adalah Dan nanti ruh kamu yang bermakna bantah. firman Allah. Jadi nggak akan pernah cocok dengan iman Anda. Makanya saya nggak Iman bisa. nggak cocok. Karena ya Tuhan kamu punya gigi. Sudah kami tahu. Masalahnya Ini, sekarang yang punya gigi Pak ini Pendeta, Tuhan atau Pak bukan? Pendeta. Orang Islam mengimani. Nggak bakal ada cocoknya Pak Pendeta. Kalau misalkan cocok, nggak bakal ada Kristen atau nggak bakal ada Islam. Justru Pasti itu satu makanya. agama. Apakah Karena Anda kita ada diskusi ini berarti nggak ada kecocokan gitu loh Bahkan Pak. Rahim Maria adalah ruh yang menunjuk pada firman Allah yang hakikatnya bukan ciptaan. Loh, kenapa muter-muter di situ? Muter lagi bosan kuping saya. Gak ada yang lain. Dari yang lain. Jadi seperti mereka ini kalau Ya, tidak kalau diinjili, gitu, Bu, dikirim Maria, aja. Jamila, Ya kalau siap. tidak diinjili mereka maka terpakunya di Yohanes 1:1. Padahal Iya, itu karangan dari dari Philo, tadi. Alexandria. Udah Nah, jelas sekarang- dia bilang kita tidak sepaham. Ya memang nggak sepaham, makanya diasah dulu otak. Silahkan Bang Hidayah. Nah ini saya penginjilan sama kamu ini jemaatku sekolah minggu. Guru yang baik kata Petrus. Perbuatan apakah yang kami lakukan supaya kami peroleh hidup yang kekal? Maka jawab Yesus, pada ruh yang bermakna apakah sebabnya kau bertanya tentang baik kepadaku tentang apa yang baik? Tidak ada yang lebih baik, Petrus. Kalau kau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, turutilah perintah Allah saja. Markus 18, 10 nomor 18. Mengapakah kau katakan aku baik? Bayangkan baik saja dia tidak mau, apalagi kalau Tuhan menjadi gigi. Karena Yesus bilang toh di Yohanes 13 nomor 16. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Kau masih ngotot, indah Yesus kau harus punya gigi. Nah, apa kata Yesus lagi dalam Matius 19:28? Dia menghakimi hanya 12 suku Bani Israel, bukan kepada orang Kristen. Apa kata Yesus lagi dalam Yohanes 17 nomor 9? Sebab aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa, apalagi Kristen. Di dalam Yohanes 10 Matius 5 nomor 15 16 sampai 20 dia bilang gini loh. Dalam Yohanes Matius 15:26. Kasihan dia bakal. Bentar Pak Wong, bentar jangan dipotong dulu Pak Wong. Biarin dulu. Lanjut Pak Matius Giri, ya. 15:26. Apa kata Yesus? Kamu bukan orang Yahudi, Geri. Tidak pantas aku menolong kamu. Tidak pantas seorang anak-anak diberikan roti lalu melemparkannya kepada anjing. Kenapa kau dipanggil anjing oleh Bible-mu? Kenapa? Sebab itulah, janganlah mempertuhankan manusia, Bang. Tuhan di Bible-mu bukan manusia. Apa kata Yesus kemudian? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakan ajarannya, bukan dialah yang menjadi jantan, bukan dialah yang dikandung oleh Maria. Sebab 2 Tawarik 2 dikatakan, 2 Tawarik 2 nomor 6, tetapi pantaskah Allah hendak berdiam bersama manusia di atas bumi? Sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan, apalagi yang lubang yang gitu-gitu.
Hei, berhenti kau menyesatkan orang-orang di gereja. Memakan perpuluhan itu haram. Itu bukan ajaran Yesus. Jangan lagi kau mengajari doktrin. Jangan lagi imani Tuhan yang ada gigi. Sebab Yesus itu utusan Tuhan. Messenger of Kapan God. selesainya? Dia bukan Tuhan yang menjadi manusia. Gitu, Ya, Gary. silakan Pak Gary kalau mau dibantah silakan. Ya, ini kan khas sekali awam Islam yang ngomentarin iman Kristen. Ini kesalahan dia nih. Ya, karena dia menganggap bahwa Allah itu sendiri yang inkarnasi, padahal di dalam iman Kristen nggak seperti itu. Jadi Anda banyak ngomong dari tadi, itu saya ketawa-tawa. Anda tuh nggak paham tentang iman Kristen. Anda menganggap bahwa Allah, Yahweh, atau bahkan misalnya di dalam pemahaman iman Islam Anda ya, Allah SWT itu yang kemudian diimani oleh iman Kristen turun ke bumi, berada di rahim Maria, dan kemudian jadi manusia, lahir jadi manusia. Itu kan pemahaman Anda, saya bilang salah. Makanya saya bilang dari tadi, Anda itu awam. Awam ngocehnya kebanyakan. Sedangkan di dalam iman Kristen, Pakai Iman Kristen iman itu lagi, aduh, hai. ya Anda berbicaranya memang berbicara tentang iman kan. Saya udah bilang Kristen dan Islam itu percaya pada satu hal, titik dasar bersama ya. Allah menurunkan firman Allah hakikatnya goiru makhluk. Dan firman Allah yang goiru makhluk itu disebut atau juga dalam teks ada penyebutan bahwa ruh salah satu maknanya menunjuk pada firman Allah yang goiru makhluk itu. Maka saya bilang pembedaannya sangat jelas. Isa di iman Islam, ketika Anda melihat ruh yang diletakkan ke rahim Maria, itu jawabannya kalau iman Islam, ruh yang hanya ciptaan Allah. Dan kalau ruh ciptaan Allah, maka udah jelas itu tidak menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah yang goiru makhluk. Itu iman Islam. Makanya Islam mengatakan Yesus hanya ciptaan. Sedangkan Kristen mengatakan kenapa Yesus itu bukan ciptaan? Karena menunjuk pada ruh yang diletakkan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh yang bermakna firman Allah yang Anda imani goiru makhluk itu. Makanya dari tadi saya nanya, kalau Anda melihat QS 66 ayat 12, jika ruh yang diletakkan ke rahim Maria adalah ruh yang menunjuk pada firman Allah yang hakikatnya goiru makhluk, saya tanya kepada Anda kan tadi kan, itu iman Islam atau iman Kristen? Ya Anda harus jawab, itu iman Kristen. Kalau iman Islam adalah ruh yang diletakkan hanya ruh ciptaan. Ruh ciptaan ini menunjuk pada kemana? Ruh ciptaan ini pasti menunjuk pada apa yang disebut QS 7 ayat 172. Bukan menunjuk Baik. pada QS 42 ayat 52. Itu Ya, Islam. baik, silakan disanggah Bang Al Hidayah. Perlu saya kasih tahu garis bawahi bahwa di Al-Quran itu tidak kenal dengan yang namanya Kristen. Silakan Bang Al Hidayah. Iya, itu makanya. Gini ya, Bang Gary. Kan kami ini, maka tidak salah lah Yesus mengatakan tuh di Yeremia 4:22 itu. Sungguh bodoh dan tolollah umatku itu, mereka umat-umat tolol, mereka pintar untuk berbuat jahat, untuk berbuat kebaikan mereka tidak tahu. Nah di Al-Quran, bagaimana kau mau mencari tahu di Al-Quran? Sedangkan Biblemu yang bahasa Melayu sejak sudah berbau ketek tidak pernah kau baca. Hah? Sekarang saya jelaskan nih sama Anda, saya ulang ya. Di dalam Al-Quran, dengarlah, Anda tidak dengar. menyanggah yang saya bilang loh. Iya, ini saya mau menyanggah nih. Langsung saya Jika tunjukkan kamu data. Saya ruh ulang ya. yang diletakkan ke rahim Maria Kenapa adalah pakai letak-letak? Tidak ada pakai letak-letak di situ, tidak ada. itu Nah sekarang gini, atau Islam. Al-Quran itu ruh dari Allah yang dikalamkan melalui perkataan. Enggak, jawab aja. Yesus itu ruh dari Allah melalui perkataan menjadi manusia, dijadikan manusia sebagai nabi. Nah, kedua-duanya itu ciptaan. Sekarang begini, ketika Al-Quran itu yang kalam Allah itu dibukukan, maka bukunya lah itu dipanggil ciptaan bersama dengan Yesus. Nah, inilah kamu ketika dijelaskan ngoceh, pura-pura dia bilang tidak menjawab. Jawab pertanyaan saya dong. Sama dengan Yesus, ketika Allah bilang kun fayakun, dari kun fayakunnya itu, jadi kau Yesus. Yesus ini siapa? Wahyu 3:14 ciptaan, Iya. Kolose 1:15 ciptaan, Sekarang Amsal jawab 8:22 pertanyaan saya. ciptaan. Sekarang jawab pertanyaan saya. Masalahnya sekarang inilah kamu, kenapa ngoceh? Sekarang jawab pertanyaan saya. Kenapa mau dijawab terus sesuatu? Saya tidak bertanya sama Anda. Sebab saya tahu kalau saya bertanya Anda pasti begini bunyinya. Kalau nggak berani jawab, maka kita selesai. Nah, jadi sekarang gini.
Saya pastikan kamu ini paling awam sebenarnya dalam Kristen. Anda Saya mau tahu jawab dong. pertanyaan saya? Ini saya mau tahu saja. Anda mau Kau jawab tahukah pertanyaan Kristen itu disebut dalam Bible berapa kali? saya? Oke, selesai kita. Bung Kian Santang, terima kasih. Udah mau lari. Kabur. Lawan malam kabur. Nggak ada yang hafal Bible ya. Nggak ada yang hafal Bible. Kasihan banget. Pertanyaan saya. Kasihan. Kamu sebagai pendeta baik di sini, Bu. Kirim ke perpustakaan Anda, perpustakaan. Aduh, Geri. Makanya saya Eh, bilang tahu. Makanya jangan menuhankan Tidak mau lari. anak orang tuh yang pakai sepak kolor. Udah, Bung Kasihan Kian Santang, kayaknya saya memang harus dialognya sama Ustadz. Jemaat tuh. Kenapa? Kenapa kau mau lari sudah? Itu pertanyaan Sama saya. Ustaz sama ini aja nggak bisa. Ustaz, saya keluarin Ustaz saya besok. Jika ruh yang diletakkan ke rahim Maria, Kenapa pakai letakmu diulang lagi Roro dan Roro? Kenapa tidak ada lain? Kenapa kau tidak boleh menjelaskan Bible-mu? Kenapa? Sebab orang Islam itu lebih tahu Bible. Sementara Bible itu kebanyakannya sudah berbau ketek. Ya kan? Coba sekarang saya tanya nih. Pak Geri, narasinya salah. Kalau ruh Nabi Isa itu bukan diletakkan tapi ditiupkan ke dalam rahim Maria. Nah, kalau yang diletakkan itu Yesus justru di Bible. Diletakkan di palungan, betul. Lukas 2 nomor 24. Anda belum jawab pertanyaan saya. Ada penitipan rahim di situ, penitipan anak di situ. Gini, Anda berani jawab pertanyaan saya nggak? Saya tanya aja kalau Anda nggak Loh, berani sudah jawab berapa kali kau bertanya hanya Roro dan Ro? Sekarang saya mau tahu saja nih, bukan bertanya nih. Saya berani Kau nggak? tahukah Kristen itu berapa kali disebut di Bible? Baru nyambung nih, karena percuma ternyata kita berdiskusi dari tadi, Yesus tidak kenal Kristen. Selamat pagi ya. Bye Coba, semuanya. Gere, jawab dulu. Dan Kenapa mau lari? Kita ada janjian Nah, kalau mau ini besok Pak Geri jam 8 ya, jangan lupa ya. saya ngadepin yang beginian mah malu saya. Banyak jemaatmu yang malam Sama kita juga udah ngadepin. Tapi intinya gitu Pak Geri, intinya ya, kalau Nabi Isa ditiupkan ruhnya ke dalam rahim Maria. Beda sama Yesus, itu dititipkan, jasa penitipan anak. Oke, saya tanya ke Anda deh, Bung Kian Santang. Jika siap. yang dihembuskan ke rahim Maria adalah ruh yang bermakna firman Allah, yang hakikatnya goiru makhluk, itu iman Islam atau iman Kristen? Wirul makhluk. Apa lagi wirul makhluk dari tadi. Itu yang saya bilang tadi, di mana dia temukan Gero Coba dong makhluk jawab, itu? Bung Kian Santang. Kenapa kau mengutarakan sesuatu yang tidak Tanggal alkitabiah? 25 Anda menjawab itu ya. Kalau Anda nggak menjawab itu, saya membatalkan. Iman Islam. Dari tadi saya jawab loh Pak, iman Islam. Apakah iman Islam iman yang diletakkan ke rahim Maria itu adalah ruh firman Allah yang goiru makhluk? Geri, kau paham nggak? Paham nggak? Sebentar, saya tanya ke Bung Kian Santang. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa qayyumu atubu ilaihi la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Paham nggak? Inilah dia yang terjadi ketika menuhankan orang. Coba saya tanya dulu. Begini jadinya, jadi goclok. Itu adalah iman Islam. Paham nggak kau dari rumah lu? Paham nggak? Bukan ciptaan, tidak memiliki awal, Pak. Paham saya. Paham. Terus Yesus itu siapa? Makanya saya tanya, jika yang dihembuskan ke rahim Maria Wirul makhluk. Udah. Susah amat. Wirul makhluk. menunjuk pada ruh yang berarti firman Allah, yang hakikatnya goiru itu iman Islam atau iman Kristen? Ini pendeta Geri jadi pertanyaan nih sama jemaat besok. Ditanya Alkitabnya ngeles melulu, tarik sana kemari. Ya, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi gini Bang Wong, di Kristen itu, Pertanyaan itu. di Kristen itu kalau tidak salah ya, kalau tahu satu ayat sudah tentang Al-Quran, yang boleh sudah memelintir ayat Al-Quran, itulah boleh dipanggil pendeta sudah. Karena kalau di Kristen itu tidak perlu Bible sudah, yang penting imani saja. Pendetanya bilang nih, yang gede perutnya itu besar suaranya kan. Waduh. Wahai jemaatku sekalian, Yesus itu Tuhan menjadi manusia. Ketika ada satu jemaat dia bilang, kok ada gigi Pak Pendeta? Hei, ini kau dari sini, tangkap dia, keluarkan dia dari gereja. Sekarang. Kenapa dia bilang Tuhan punya gigi? Begitu. Demong. Yang Santang aja.
Mana bisa Anda sudah Saya nanya Nonton juga sama Bang Al Hidayat ini. pendeta Giri, aku mau nanya nih sebentar Pak Pendeta ya. Bentar, saya mau diajak penelitian santang deh. Kayaknya yang Enggak sama aku aja Dia bisa. ada takut, Tapi Sob. nanya saya nggak pernah nanya. Pak Kian Sama saya Santang, yang bodoh ini sama saya mau tanya Pak Kian Santang, jika Goirul Makhluk, jika Yang itu tadi. Waduh. Apaan nih kan? Khairul Bisa makhluk ini itu tetap coblosan aja namanya. ciptaan, Pak. Sehat selalu, Bang Itu Geri. ciptaan. dulu makhluk itu Ciptaan. Pendeta kan Giri. memiliki awal, Bang. Yang namanya ciptaan, Pak, memiliki Jangan awal. pikirkan diri atas Yang namanya diri, Pak. ciptaan itu memiliki Bang, awal. diam dulu, Bang. Itu kasihan dong, pikirkan jemaat juga itu. Takutnya kabur nanti. Anda tidak bisa menjamin Takutnya dia kabur. baik di sini. Bagaimana Kan bisa udah saya begini loh? bilang tadi di WA, kan Pak Geri yang minta. Ada Pak Giri, ada Kalau jembatan besok kalau di saya bawah Pak Giri. pastikan, kalau besok saya pastikan nggak bakal naikin siapa-siapa. Oke, Kalau besok. Saya di bawah Kecuali aja deh. narasumber. Dinda, saya mau tanya nih, ini pendeta sebelum keburu kabur nih. Kamu tahu nggak Kristen itu disebut di Bible berapa kali? Percuma loh kita diskusi dari tadi, ternyata Yesus tidak kenal Kristen. Udah kabur dari tadi, kabur. Udah. Coba, Baik semuanya. Hati-hati ya Pak Nah, ini Giri satu ya. pertanyaan saya nih ya. Goirul Makhluk, Pertanyaan saya nih. Goirul Makhluk, Goirul Makhluk. Dewa, diam dulu. Bentar, Pak Pak Geri. Geri. Bentar ya, yang lain di mute dulu. Pak Geri. Pak Geri ngerti nggak pengertiannya khairul makhluk itu apa sih? Tidak memiliki awal, Pak. Nah, yang namanya Tidak penciptaan, memiliki awal. Pak Geri, yang namanya yang diciptakan itu semuanya memiliki awal. Namanya juga diciptakan. Bang Iya. Kores, Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut Bang Lady, Kores, Abangku, Goirul makhluk Bang itu Kores. sebentar Bu. Goirul makhluk itu diciptakan atau tidak memiliki awal? Ya goiru makhluk itu ya bukan ciptaan. Goiru bukan makhluk ciptaan. Goiru makhluk bukan ciptaan. Goiru makhluk bukan holik. Iya, itu. Kayaknya Anda terkaget-kaget melihat hal itu ya. Anda perlu mengupdate. Kenapa kaget? Anda perlu mengupdate kayaknya. Maka saya tanya lagi nih. Jika yang Goirul Makhluk, Maryam, Goirul Makhluk, Goirul Makhluk. Jika Goirul Makhluk Anda mau itu iman Kristen, apa iman Islam? Iya. Jika Goirul Makhluk, Yang Goirul Makhluk ke rahim Maryam, yang dihembuskan ke sehari Maria, apakah itu iman Kristen? makhluk. Apa iman Islam? Apakah itu Isa versi Islam atau Isa Jika Kristen? Ya, Bang Kores silakan aja dijelasin aja Bang Kores. Itu surat tadi itu kalau nggak salah surat apa ya? apalagi mau dijelaskan sama orang ini. Sudah kebiasaan mereka muter-muter karena sudah tidak apa lagi yang boleh dibahas. Jadi jangan biasakan mengikut mereka. Ya pasti yang udah muter-muter. udah dijawab itu pasti. Iya, dari tadi udah dijawab Dari sama tadi sudah Bang. dijawab. Ya sudah, sampai nanti hari Kamis ya. Nah sekarang ditanya kamu tuh, berapa kali Kristen disebut di Bible-mu? Tolong dipopulerkan dulu. Jika Enggak, sebentar Pak Geri, hari Kamis atau besok? Katanya besok jam 8. jika Kamis, Goirul Makhluk, Kamis Kores. minggu depan, woy. Ya? minggu depan mau nanya Bang Kores. Ya. Jika Goirul Makhluk yang ada di dalam rahim Maria itu iman Kristen atau iman Islam? Kristen itu. Jadi menurut Kian Santang, Jadi rahim Maria. coba pengen tanya ke Kian Santang, gua ke Kian Santang lah nanya. Kian Santang, jika Goirul Makhluk yang ada di dalam Maria iman Kristen apa iman Islam? Nggak bisa jawab. Gue bilang ke Alhidayah, gue nanya, jika Goirul Makhluk yang ada di dalam Jika gue baru ya Kamu jawab ketemu juga Goirul Makhluk. jawabnya. gue baru ketemu pendeta belum. Perbedaannya tipis ya teman-teman, perbedaannya tipis ya. Kebetulan ini kan di live ini di pengamat debat sampai 200 lebih penontonnya ya. Perbedaannya tipis. Kalau Nabi Isa itu ditiupkan ke dalam rahim Maria, ditiupkan ya. Tapi kalau Yesus jasa penitipan anak.
dititipkan ke rahim Maria. Iya, jawab pertanyaan saya. Dia Kian Santang Masa diletakkan di 200 orang palungan. nggak bisa jawab? Ya baik. Jika Goiru makhluk yang ada Kan di rahim Maria. diletakkan di dalam rahim Maria, itu iman Kristen atau iman Islam? Menunjuk. Coba jawab. Deh. Jawab. Menunjuk. Ah, nggak bisa jawab lah, udahlah. Nggak bisa jawab, nggak jelas nih. Coba Bang Kores lah. Jika Goiru makhluk yang ada, sumpah, gue baru ketemu sama pendeta yang blon. Bener, baru kali ini gue. Menantang